Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial, persamaan eksponensial, dan pertidaksamaan eksponensial. Ya, peta konsep pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada fungsi eksponensial, kemudian ada persamaan eksponensial dan pertidaksamaan eksponensial. Untuk fungsi eksponensial itu dibagi menjadi pengertian fungsi eksponensial itu sendiri, kemudian ada grafik fungsi eksponensial. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengertian fungsi eksponensial terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pada waktu kalian duduk di bangku MTS atau SMP, kalian sudah mempelajari materi sifat-sifat eksponensial atau bilangan berpangkat. Misal untuk sembarang bilangan real A dan B, serta sembarang bilangan bulat M dan N, berlaku yang pertama ada A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun selain 0, apabila dipangkatkan dengan 0, akan menghasilkan 1. Kemudian ada A pangkat negatif N, itu bisa kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Kemudian sifat yang ketiga ada A dipangkatkan M dikalikan dengan A pangkat N, itu akan berubah menjadi A pangkat M ditambah N. Kemudian yang selanjutnya ada AB dipangkatkan dengan N, itu bisa diubah menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka menghasilkan A pangkat M dikalikan dengan N. Kemudian ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, akan menghasilkan A pangkat M dikurangi N. Dan sifat yang terakhir yaitu ada A per B dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Itulah sifat-sifat yang akan kita pakai dalam fungsi eksponensial. Dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial di atas, kita dapat menentukan nilai dari suatu fungsi eksponensial. Ilustrasi, misal sebuah toko VCD menjual 2 buah VCD pada hari pertama. Pada hari kedua terjual 4 VCD. Pada hari ketiga terjual 8 VCD dan seterusnya. Berapa total banyaknya VCD yang terjual pada hari ke-10? Berdasarkan permasalahan di atas, kita bisa membuat tabel sebagai berikut. Ada banyaknya hari-hari. Maksudnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kemudian total VCD-nya, hari pertama ada 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian hari kedua ada 4 buah VCD yang terjual, 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Pada hari ketiga yang terjual ada 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian pada hari keempat yang terjual ada 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dan seterusnya sampai hari ke X. Dan yang terjual itu 2 pangkat X. Nah, berdasarkan tabel di samping, maka diperoleh suatu fungsi Y atau Fx itu sama dengan 2 pangkat X. Jadi dengan menggunakan fungsi eksponensial Y sama dengan 2i, kita dapat mencari jumlah VCD yang terjual pada hari ke-10. Y sama dengan 2 pangkat X, maka pada hari ke-10 nilai dari Y-nya itu sama dengan 2 pangkat 10. Maka yang terjual pada hari ke-10 adalah 1024 VCD. Oke, kita ke contoh yang pertama. Misal tentukan pendekatan 2 ke dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok 10.
2 mendekati 10 pangkat berapa sih? Nah, tanda seperti itu dibaca mendekati. 10 pangkat 2 atau 2 pangkat 7 itu mendekati 10 pangkat 2. Karena 2 pangkat 7 menghasilkan 128 dan 10 pangkat 2 menghasilkan 100. Ada juga 2 pangkat 10 itu mendekati 10 pangkat 3. Itu 2 pangkat 10 menghasilkan 1024 dan 10 pangkat 3 menghasilkan 1000. Kemudian ada 2 pangkat 13 itu mendekati 10 pangkat 4. 2 pangkat 13 itu 8192, sedangkan 10 pangkat 4 itu 10.000. Nah, dari beberapa pendekatan ini ternyata yang nilainya paling dekat itu 2 pangkat 10 mendekati 10 pangkat 3. Karena selisih antar hasil keduanya itu yang paling kecil itu 2 pangkat 10 dan 10 pangkat 3. Kemudian dari pendekatan 2 pangkat 10 mendekati 10 pangkat 3, kita sederhanakan 2 pangkat 10 supaya menjadi 2 dengan cara mengalihkan pangkatnya dengan 1/10 supaya pangkatnya menjadi 1. 2 pangkat 10 dipangkatkan dengan 1/10 itu mendekati 10 pangkat 3 juga ruas kanan juga dipangkatkan dengan 1/10. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 1 itu mendekati 10 pangkat. Ingat sifat bilangan berpangkat. Suatu bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. 3 dikali 1/10 maka menghasilkan 3/10. Jadi hasilnya 2 itu mendekati 10 pangkat 3/10. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Misal tentukan pendekatan 2 pangkat 40 ke dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok 10. Kita ingat tadi di contoh soal yang pertama itu 2 pangkat 10 itu mendekati 10 pangkat 3. Kemudian supaya 2 pangkat 10 berubah menjadi 2 pangkat 40, maka kedua ruas kanan yang kiri kita pangkatkan dengan 4. Maka 2 pangkat 10 dipangkatkan 4 mendekati 10 pangkat 3 dipangkatkan 4. Maka akan berubah menjadi 2 pangkat 40 itu mendekati 10 pangkat 3 kali 4. 10 pangkat 12. Kita lanjut ke pengertian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1 dan ditulis sebagai berikut. Bentuk pemetaan fungsi sedemikian sehingga x mendekati a pangkat x dengan a lebih besar sama dengan 0 dan a tidak sama dengan 1. Atau bentuk formulanya itu menjadi fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar sama dengan 0 dan a tidak sama dengan 1. Ini ada contoh gambar dari suatu fungsi. Ada fungsi x, fungsi f-nya itu memetakan x ke a pangkat x. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Diketahui fx sama dengan 8 pangkat x. Tentukan nilai dari yang a ada f(a/3), yang b f(5/6). Fungsi dari fx itu sama dengan 8 pangkat x. Kita coba jawab yang a, yaitu x-nya kita ganti dengan a/3. Maka pertama kita ubah dulu 8-nya menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan x. Baru kita masuk ke yang a. X-nya kita ganti dengan a/3. Maka 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan a/3. Maka menghasilkan, kita kalikan pangkatnya menjadi
2 pangkat 3 kali A dibagi 3. 3 dibagi 3 habis, maka hasilnya 2 pangkat A. Kemudian kita jawab yang B. X-nya kita ganti dengan 5/6, maka F 5/6 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 5/6. Pangkatnya kita kalikan, 3 dikalikan 5/6 maka menghasilkan 15/6. Maka hasilnya 2 pangkat 5/2 jika kita sederhanakan. Oke, lanjut kita ke contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan a pangkat x ditambah a pangkat negatif x dan gx sama dengan a pangkat x dikurangi a pangkat negatif x. Tentukan hasil dari fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Pertama kita cari dulu nilai dari fx kuadrat. Fx kuadrat sama dengan a pangkat x ditambah a pangkat negatif x dikuadratkan semuanya. Maka berubah menjadi a pangkat x ditambah a pangkat negatif x dikalikan dengan a pangkat x ditambah a pangkat negatif x. Ingat, perkalian seperti ini kita harus kalikan depan dengan depan, depan dengan belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Maka diperoleh a pangkat x depan kali depan, a pangkat x dikali a pangkat x. Kemudian depan dikali belakang, yaitu a pangkat x dikali a pangkat negatif x. Kemudian belakang kali depan, a pangkat negatif x dikali a pangkat x. Kemudian yang terakhir yaitu belakang kali belakang, maka a pangkat negatif x dikali a pangkat negatif x. Maka akan menghasilkan, kita pakai sifat bilangan berpangkat. Jika dikalikan pangkatnya itu ditambah, maka menjadi a pangkat x ditambah x ditambah dengan a pangkat x ditambah negatif x, kemudian a pangkat negatif x ditambah x, kemudian ditambah a pangkat negatif x ditambah negatif x. A pangkat x tambah x tambah x menghasilkan 2x, kemudian a pangkat x ditambah negatif x, maka habis menjadi a pangkat 0. Kemudian ada a pangkat negatif x ditambah x, ini juga habis, maka menjadi a pangkat 0. Kemudian ditambah a pangkat negatif x ditambah negatif x, menjadi negatif 2x. Kita ingat, bilangan berapapun selain 0 jika dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan 1. Maka hasil akhirnya yaitu a pangkat 2x ditambah 2 ditambah a pangkat negatif 2x. Kemudian kita juga cari nilai dari gx kuadrat. Hampir sama. Kita kuadratkan dulu. A pangkat x kurangi a pangkat negatif x dikuadratkan, maka berubah menjadi a pangkat x kurangi a pangkat negatif x dikalikan dengan a pangkat x kurangi a pangkat negatif x. Perkaliannya juga sama, yaitu depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Untuk yang depan kali depan yaitu a pangkat x dikali a pangkat x, depan kali belakang yaitu a pangkat x dikali negatif a pangkat negatif x, ditambah belakang kali depan yaitu negatif a pangkat negatif x dikali a pangkat x, dan yang terakhir yaitu yang belakang kali belakang, negatif a pangkat negatif x dikali negatif a pangkat negatif x. Dengan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk yang perkalian, maka akan berubah menjadi a pangkat x ditambah x dikurangi, karena positif dikalikan negatif maka akan menghasilkan negatif. Maka menjadi a pangkat x ditambah negatif x. Kemudian ini juga sama, negatif kali positif menghasilkan negatif, maka tandanya berubah jadi negatif dari a pangkat negatif x ditambah x. Dan yang terakhir, karena negatif dikali negatif itu positif, maka menjadi ditambah a pangkat negatif x ditambah negatif x. Maka akan menjadi a pangkat 2x dikurangi a pangkat 0 kurangi a pangkat 0 ditambah a pangkat negatif 2x. Ingat,
A pangkat 0 itu menghasilkan 1, maka berubah menjadi A pangkat 2X kurangi 1 ditambah A pangkat negatif 2X. Dan hasil akhirnya yaitu A pangkat 2X kurangi 2 ditambah A pangkat negatif 2X. Jika sudah didapatkan nilai dari Fi kuadrat dan Gi kuadrat, maka kita dapat mencari nilai dari Fi kuadrat kurangi Gi kuadrat, yaitu A pangkat 2X ditambah 2 ditambah A pangkat negatif 2X, semuanya dikurangi dengan A pangkat 2X kurangi 2 ditambah A pangkat negatif 2X. Pertama kita buka kurungnya, maka menjadi A pangkat 2X ditambah 2 ditambah A pangkat negatif 2X kurangi A pangkat 2X, kemudian ditambah, karena di sini dikurangi negatif 2, maka berubah menjadi ditambah 2. Kemudian negatif dari positif A pangkat negatif 2X, maka berubah menjadi dikurangi A pangkat negatif 2X. Kemudian kita pindahkan yang sejenis, itu A pangkat 2X kurangi A pangkat 2X ditambah A pangkat negatif 2X dikurangi A pangkat negatif 2X ditambah 2 ditambah 2. Maka hasil akhirnya yaitu 4. Oke, di sini ada beberapa soal latihan, silakan dikerjakan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.